Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 52, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Melihat Vivian Low hendak minum dengan mangkuk di tangannya, Geraldine Sol merasa cemas dan bingung di hatinya. Lagi pula itu putrinya sendiri. Vivian, ibu kasihan padamu, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu dan Aiden Enzo tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Karena kamu tidak menyingkirkannya, maka ibu akan menjadi penjahat. Geraldine Sol berkata dalam hati. Vivian Low hendak minum sambil memegang mangkuk, tapi tiba-tiba telepon berdering. Dia ragu-ragu sejenak, meletakkan mangkuknya, dan melirik ke telepon. Itu adalah telepon perusahaan. Bu, aku akan minum nanti dan menjawab telepon. Vivian Low buru-buru bangun, menjawab telepon dan berlari keluar. Geraldine Sol sedang terburu-buru dan berteriak, "Hei, Vivian, minum dulu lalu jawab telepon." Geraldine Sol sangat marah, hanya selangkah lagi. Kemudian, ketika Vivian Low kembali, dia juga buru-buru membawa tasnya, mencium ceril, dan keluar. "Hei, Vivian, minum obatnya." Geraldine Sol cemas. Vivian Low menoleh ke belakang, matanya bertentangan. "Tidak perlu, Bu, lain kali, saya ada keperluan dengan perusahaan saya, jadi saya akan segera pergi." Setelah itu, Vivian Low pergi keluar dari rumah sakit. Di sisi ini, Geraldine Sol menginjak kakinya dengan marah, dan dia berhasil merebus obatnya selama 1 sore, jadi dia menyia-nyiakannya. "Nenek, jangan marah pada ibu sangat sibuk dan lelah bekerja." Ceril saat ini duduk di ranjang rumah sakit, bermain boneka, dengan ekspresi polos di wajahnya, yang sangat menyenangkan. Geraldine Sol menoleh, berjalan mendekat, menusuk dahi Ceril dengan keras dengan jarinya, menggertakkan giginya dan mengutuk, "Kamu bajingan kecil, itu bukan semua karena kamu. Ayahmu pengecut, ibumu hamil, dan ketika dia melahirkan bayinya, ayah dan ibumu tidak akan menginginkanmu, dan membuangmu ke tempat pembuangan sampah, dan kamu akan mati kelaparan." Ketika Ceril mendengar kata-kata ini, matanya yang besar dan berair tiba-tiba membeku. Air mata mengalir seperti hujan, menangis dengan keras, "Bu, ibu, ayah, ayah." Geraldine Sol tidak lega, dan naik dan menarik rambut Ceril dengan keras, mengutuk, "Menangis, jika kamu menangis lagi, aku akan memukulmu sampai mati, kau bajingan kecil." Ceril sangat ketakutan sehingga dia tersedak dan menutup mulut kecilnya, merasa sangat dirugikan dan tertekan. Dan pada saat ini, perawat wanita juga bergegas masuk, melihat Geraldine Sol memperlakukan Ceril dengan sangat kasar, dia langsung kesal. "Siapa kamu? Siapa yang menyuruhmu menggertak anak itu?" Perawat itu adalah seorang wanita jangkung, yang memeluk Ceril dengan sedih, dan terus menghibur, "Jangan menangis Ceril, jangan menangis." Ceril berbaring di bahu suster, menangis, dan itu disebut patah hati. Geraldine Sol sudah marah, tetapi ketika dia melihat perawat berlidah tajam, dia langsung menunjuk ke arahnya dan memarahi dengan keras, "Siapa kamu? Apakah kamu punya tempat untuk berbicara di sini? Kamu hanya perawat anak, bagaimana bisa Anda berbicara dengan saya?" Melihat Geraldine Sol masih berbicara kembali, perawat segera menjawab, "Salah bagi Anda untuk memarahi anak seperti itu. Siapa Anda? Jika Anda tidak pergi, aku akan mengusirmu." Geraldine Sol mencibir, "Kamu hanya seorang perawat kecil yang disewa oleh putriku, berani berbicara denganku. Seperti itu, percaya atau tidak, saya meminta putri saya untuk mengantar Anda pergi." Perawat wanita itu sedikit bingung ketika mendengar ini. "Putrinya, kamu?" Perawat wanita itu bertanya dengan ragu-ragu. "Hehe, aku neneknya. Kenapa? Sekarang kamu tahu kamu takut. Kalau begitu cepat minta maaf padaku, atau aku akan membiarkan putriku mengusirmu." Geraldine Sol melipat tangannya di dadanya, mengangkat dagunya, dan memiringkan kepalanya, itu arogan dan mendominasi. Pada pandangan pertama, dia tampak seperti anak dari keluarga miskin, dan dia bahkan menggoda dirinya, mencari kematian. Perawat wanita itu langsung marah. Wanita parubaya yang kejam dan tidak masuk akal ini sebenarnya adalah nenek Ceril.
Betapa buta, ada nenek yang begitu kejam. Tidak heran saya tidak pernah melihatnya mengunjungi sebelumnya, selalu Aiden Enzo dan Vivian Low yang datang ke sini secara bergantian. Sekarang perawat Fiona akhirnya tahu alasannya. Dengan ibu seperti itu dan ibu mertua seperti itu, saudara Aiden Enzo dan saudari Vivian Low, apakah hidup akan lebih mudah? Maaf, aku tidak minta maaf. Sebaliknya, kamu harus meminta maaf kepada anak itu. Karena kamu adalah nenek Ceril, kata-kata keji yang baru saja kamu katakan telah melukai hati Ceril. Perawat Fiona menolak untuk mengalah. Berdebat keras. Dia tidak takut. Pertengkaran di sini secara alami membangkitkan para penonton pasien dan keluarga mereka di luar rumah sakit. Semua orang menunjuk dan berbicara. Oh, ini sepertinya nenek anak itu, kejam sekali. Hatiku sakit, mengapa wanita ini memarahi anak itu begitu banyak? Aku baru saja mendengarnya, sangat kejam. Aku ingat orang tua gadis kecil ini baik, dia sangat santai, dan dia memiliki ibu yang kejam. Tiba-tiba, Geraldine Sol tidak bisa menahan diri. Dia sangat marah. Setelah ditunjuk oleh begitu banyak orang, dia langsung pergi ke perawat wanita, menamparnya dengan marah, dan memaki, apa kamu harus ikut campur dalam urusan keluarga kami? Kamu hanya perawat yang diundang oleh anakku dan anak perempuan harus meluruskan identitas mereka. Jangan ikut campur dalam urusan orang lain, jika tidak, aku akan memukulmu sampai mati, percaya atau tidak. Perawat Fiona juga tercengang, pipinya memerah karena menamparkan. Geraldine Sol ini kejam dan kejam. Tetapi dengan ceril di tangannya, dia menahannya. Aku mengambil uang putri dan menantumu, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu harus meminta maaf kepada ceril hari ini, atau kamu tidak akan bisa pergi. Dia hanyalah seorang wanita dengan hati ular dan kalajengking. Ini pertama kalinya perawat Fiona melihat ceril diperlakukan seperti ini. Sekarang Geraldine Sol dimarahi oleh semua orang, dia merasa sangat tidak senang. Dia memelototi perawat Fiona dengan marah, dan menamparkan perawat Fiona lagi, mengutuk, pelacur bau, coba katakan sesuatu lagi. Percaya atau tidak, aku akan merobek mulutmu hari ini. Pipi perawat memerah oleh dua tamparan ini, tetapi hatinya masih keras kepala, dan dia masih mengangkat kepalanya, berkata, saya menggunakan uang keluarga Anda untuk melakukan sesuatu, tetapi saya tidak harus melakukannya. Anda tidak dapat mempermalukan saya seperti ini, saya akan menelepon kakak Aiden Enzo untuk mengundurkan diri. Mendengar ini, Geraldine Sol merasa sedikit bingung, apa yang akan dilakukan Aiden Enzo jika dia mengetahui hal ini. Jadi, ketika dia melihat perawat Fiona mengeluarkan ponselnya, dia menamparkan wajahnya, menjatuhkan ponselnya, jatuh ke tanah, dan seluruh layar hancur. Kamu masih berani menelepon, aku akan membunuhmu. Geraldine Sol menjambak rambut perawat Fiona dengan tangannya, merobeknya dengan putus asa, dan mengutuk dengan panik, kamu bajingan, apakah kamu mengerti aturannya? Uang sampah Aiden Enzo itu adalah uangku, dan uang putriku juga. Uangku, jika kamu berani melawanku, aku akan membunuhmu. Sekelompok orang di luar, melihat situasi ini, tidak berani membantu. Untuk hal semacam ini, mereka hanya menonton dan benar-benar ingin membantu, tetapi mereka tidak dapat menjelaskannya nanti. Perawat Fiona memeluk ceril yang menangis dengan erat, menahan pukulan dan tendangan Geraldine Sol. Pada akhirnya, Geraldine Sol langsung menekan perawat Fiona di tempat tidur, dan menamparkan perawat Fiona dengan keras beberapa kali. Perawat Fiona telah menyingkirkan ceril, wajahnya memerah dengan bekas tamparan, dan pakaian di tubuhnya juga robek. Dia mengertakkan gigi, mata penuh air mata dan keluhan. Kamu benar-benar pengganggu. Perawat Fiona berteriak, menutup mulutnya, dan berlari keluar. Geraldine Sol, di sisi lain, seperti ayam jago yang menang, menunjuk sekelompok orang di sekitar pintu dengan arogan, mengutuk, apa yang kamu lihat? Keluar. Banyak orang sangat marah, tetapi mereka tidak berani melakukan apa-apa. Setelah memarahi para penonton, Geraldine Sol melihat ceril yang berdiri di sudut, menunjuk ke arahnya dengan kejam dan berkata, aku akan membersihkanmu lain kali. Setelah dia selesai berbicara, dia menoleh dan pergi. Dan di sini, perawat Fiona berlari keluar dari rumah sakit dan datang ke taman, menutupi wajahnya dengan lutut dan menangis dengan keras. Sangat dirugikan. Dia tidak pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya, dia miskin tetapi memiliki tulang punggung. Kenapa dia menggertak dirinya sendiri seperti itu? Ada apa, Fiona? Tiba-tiba, Aiden Enzo datang dengan kotak makan siang dan buah di tangannya. Ketika perawat Fiona mendengar suara Aiden Enzo,
dia buru-buru berbalik dan dengan cepat menyeka air mata dari wajahnya. Tidak, tidak apa-apa. Perawat Fiona tersenyum, matanya merah, dan dia menangis seperti pria yang menangis. Aiden Enzo mengernyitkan matanya dan berkata, apa tidak apa-apa. Lihat bagaimana kamu menangis, katakan padaku, siapa yang menindasmu, dan aku akan membantumu. Siapa lagi? Ibu mertuamu yang kejam. Tiba-tiba, seorang perawat kecil datang, memelototi Aiden Enzo dengan kejam, dan berkata, dia memukuli Fiona seperti ini di depan sekelompok orang barusan. Oh, saudari Sisi, jangan katakan apa-apa, saudara Aiden Enzo, jangan dengarkan omong kosongnya, tidak apa-apa. Perawat Fiona menarik perawat di sebelahnya, matanya menunjukkan. Geraldine Sol, apa yang terjadi? Aiden Enzo bertanya dengan cemberut. Perawat kecil itu tidak tahan lagi, jangan biarkan aku mengatakannya, aku ingin mengatakan, Aiden Enzo, biarkan aku memberitahumu, ibu mertuamu benar-benar buruk, dia baru saja. Setelah mendengar apa yang dikatakan perawat kecil itu, Aiden Enzo tiba-tiba marah, dingin. Dia menarik perawat Fiona dan berkata dengan dingin, pergi, aku akan mendukungmu. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Perawat Fiona sangat cemas, dan diseret oleh Aiden Enzo, berkata, kakak Aiden Enzo lupakan saja, aku baik-baik saja, bagaimanapun juga dia adalah ibu mertuamu, jika kamu bertengkar karena aku akan merasa kasihan. Sedih, tapi dia masih tahu tingkat keparahannya. Lagi pula, Geraldine Sol adalah ibu mertua brother Aiden Enzo. Jika dia berselisih karena dia pasti akan merasa tidak enak. Dia adalah anak dari keluarga miskin. Orang tuanya telah mengatakan kepadanya bahwa dia harus bersabar di luar dan tidak bertengkar dengan orang lain. Selain itu, saudara Aiden Enzo sangat baik padanya, jadi dia tidak bisa membiarkan dia mendapat masalah. Tidak apa-apa, biarkan aku mendengarkan masalah ini hari ini. Meskipun dia adalah ibu mertuaku, dia tidak bisa begitu tidak masuk akal. Meskipun dia bisa menahan Geraldine Sol selama 3 tahun untuk Vivian Low, tapi di masalah ini, dia tidak bisa mengalah. Geraldine Sol telah membuat masalah tanpa alasan sampai melibatkan orang lain, bagaimana mungkin Aiden Enzo membiarkan temperamen dan kekejaman seperti itu menjadi begitu besar. Segera, Aiden Enzo merobohkan Geraldine Sol yang hendak keluar di pintu bangsal rumah sakit. Pria baik, dengan senyum puas di wajahnya, membawa tas, menunjuk dan mengutuk kerumunan penonton. Sepertinya, rumah sakit ini dibuka olehnya. Apa yang kamu lihat, dasar hantu yang malang? Kenapa? Putriku adalah direktur Beacon Pharmaceuticals. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Setelah mengutuk, Geraldine Sol berbalik dan pergi, tetapi kebetulan bertemu dengan Aiden Enzo yang menuntun perawat Fiona kembali. Segera, Geraldine Sol menjadi semakin marah, bergegas mendekat, menunjuk perawat Fiona di belakang Aiden Enzo dan mengutuk, pelacur kecil, kamu masih memiliki wajah untuk kembali, aku akan memukulmu sampai mati. Mengutuk, Geraldine Sol ini akan memukul. Perawat Fiona sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi di belakang Aiden Enzo, matanya yang besar berair, dia menundukkan kepalanya dan berteriak, mengapa kamu memukulku, aku tidak berani memukulmu. Di rumahku, dia juga seorang pengecut, dan dia harus mendengarkanku. Geraldine Sol menunjuk ke hidung Aiden Enzo dan mengutuk dengan arogan, tanpa menempatkan menantu laki-lakinya sama sekali di matanya. Berdiri di depan perawat Fiona, Aiden Enzo langsung mengulurkan tangan untuk menghentikan tamparan Geraldine Sol, dan berkata dengan wajah serius, Geraldine Sol, diam. Keluar dari sini. Geraldine Sol memarahi dengan marah. Aiden Enzo ini berani menyebut dirinya dengan namanya. Dia pikir dia siapa? Dia hanyalah menantu keluarga Low yang tidak berguna. Minta maaf kepada perawat Fiona, dia adalah perawatku, kata Aiden Enzo dingin. Aiden Enzo, apakah kamu salah menempatkan dirimu? Apa yang kamu sebut perawatan? Dalam keluarga ini, aku adalah tuannya, dan kamu hanyalah menantu laki-lakiku. Apa hakmu untuk berbicara seperti itu kepadaku? Geraldine Sol berkata dengan nada buruk, mengangkat tangannya dan menamparnya. Terlalu tiba-tiba, sampah ini telah melawan langit, jadi pukul dia di depan begitu banyak orang hari ini, beritahu dia siapa kepala keluarga. Terkunci, melihat tamparan Geraldine Sol, Aiden Enzo tidak bersembunyi. Tetapi perawat Fiona di belakangnya berdiri dan menerima tamparan itu untuk Aiden Enzo. Tepuk tangan bergema di koridor rumah sakit. Perawat Fiona menutupi wajahnya, pipinya memerah, matanya penuh air mata, dan dia berkata dengan sedih, kakak Aiden Enzo,
ayo pergi. Wajah Aiden Enzo menjadi dingin, dan dia marah di dalam hatinya, Geraldine Sol terlalu tidak masuk akal. Saya memiliki ibu mertua seperti itu benar-benar cetakan darah selama 8 kehidupan. Dia harus meminta Geraldine Sol untuk meminta maaf kepada perawat Fiona untuk masalah ini hari ini. Geraldine Sol tertawa dalam hati, memutar alisnya, dan bergumam. Mungkinkah Aiden Enzo dan perawat Fiona memiliki hubungan khusus secara pribadi? Tidak, Vivian Low harus diingatkan akan hal ini. Kedua orang ini pasti sedang menyelinap. Tetapi pada saat ini, kerumunan di sekitarnya kembali berkomentar, wanita ini terlalu mendominasi, aku akan memukulnya sampai mati. Kulit Geraldine Sol sedikit berubah ketika dia mendengar komentar dari orang-orang di sekitarnya, dan dia sangat ingin pergi. Pergi? Apakah kamu tidak mengerti bahasa orang? Geraldine Sol mengangkat tangannya dengan cemas lagi. Tepat ketika tamparan itu akan jatuh, tangan Aiden Enzo tiba-tiba meraihnya dengan kuat. Aiden Enzo, apa yang kamu lakukan? Geraldine Sol berkata dengan suara dingin. Wajah Aiden Enzo sedingin air saat ini, dengan nyala api menari di matanya, dan dia berkata, Geraldine Sol, aku peringatkan kamu. Jangan berpikir bahwa kamu adalah ibu Vivian Low, jadi kamu bisa bertindak sembrono seperti ini. Minta maaf kepada perawat Fiona. Minta maaf padanya karena menjadi jalang, apakah kamu gila? Kamu, Aiden Enzo, juga tidak berguna di mataku, apa hakmu berbicara seperti itu padaku sekarang? Biarkan aku pergi. Gigi Geraldine Sol gatal karena marah, pengecut ini sangat tidak sopan padanya. Saya harus memberitahu Vivian Low tentang masalah ini ketika saya kembali, dan meminta putri saya untuk menceraikannya. Kalau tidak, keluarga ini akan memilikiku tanpa dia. Aiden Enzo langsung menepis tangan Geraldine Sol, dan berkata dengan dingin, insiden ini awalnya salahmu. Perawat Fiona adalah perawatku. Jika kamu memukulinya tanpa alasan, kamu harus bertanggung jawab. Kamu tidak harus bertanggung jawab jika kamu mau, kamu pergi sekarang, tapi aku akan memanggil polisi. Geraldine Sol ketakutan ketika dia mendengar bahwa dia akan memanggil polisi. Kamu marah padaku, kamu pengecut, beraninya kamu mengancamku. Geraldine Sol menunjuk Aiden Enzo dengan marah, berpikir bahwa pengecut seperti dia tidak akan membuat perlawanan, tetapi tiba-tiba berani melakukannya. Jika Anda melaporkan ini ke polisi, Anda pasti tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Meminta maaf, mustahil. Geraldine Sol segera marah dan berteriak dengan tidak masuk akal, mengapa kamu meminta saya untuk meminta maaf? Anda tidak bertanya mengapa dia dipukuli. Saya akan memukulinya sampai mati hari ini, bajingan kecil. Aiden Enzo tampak acuh tak acuh ikuti Geraldine Sol dan dengarkan dia berbaikan. Dia tidak menghormatiku di bangsal barusan dan menyebutku orang tua. Selain itu, aku melihatnya memukuli Ceril dan melecehkannya dengan menarik rambut Ceril. Apa menurutmu aku akan memukulnya? Geraldine Sol menjadi tidak sabar dan mulai mengatakan dia berbohong dan menyalahkan perawat Fiona atas apa yang baru saja dia lakukan, menunjuknya dengan kejam dan memarahi. Ini adalah perawat yang kamu cari, dia adalah wanita yang kejam, jika aku tidak memukulnya sampai mati. Bagaimana saya bisa layak untuk putri saya? Apakah Anda kasihan pada cucu saya? Setelah selesai berbicara, Geraldine Sol duduk di tanah dengan kooperatif dan mulai menangis, membuat masalah, dan gantung diri. Perawat Fiona berkeringat deras, menggelengkan kepalanya dengan putus asa untuk menjelaskan, dengan air mata keluhan di matanya, dia menarik Aiden Enzo dan berkata, tidak, saya tidak seperti itu kakak Aiden Enzo, dia berbicara omong kosong. Apa aku? Geraldine Sol tiba-tiba melompat, menunjuk perawat Fiona dan mengancam dengan kejam, itu jelas kamu, tetapi kamu masih berbicara omong kosong, aku akan memukulmu sampai mati. Aiden Enzo langsung menghentikannya, dan berkata dengan marah kepada Geraldine Sol, diam. Suara ini membuat Geraldine Sol melompat kaget, karena aura Aiden Enzo terlalu menakutkan sekarang. Dengan rasa bersalah, dia melangkah ke samping. Aiden Enzo mengerutkan kening, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berjalan ke bangsal dan melihat Ceril terbaring di tempat tidur ditemani oleh perawat lainnya. Ayah, Ceril kecil yang malang melihat Aiden Enzo datang, dan buru-buru meraih pelukan, dia merasa sedih. Jangan takut Ceril, ayah bertanya padamu, apakah kakak Fiona baru saja memukulmu, atau nenek yang memukulmu? Aiden Enzo memeluk Ceril dan bertanya dengan suara rendah. Mata besar Ceril berkaca-kaca, dan dia sangat ketakutan. Dia takut ayahnya bertengkar dengan neneknya, jadi dia ragu-ragu dan berkata,
Ayah, baik kakak Fiona maupun nenekku tidak memukulku. Aku tidak sengaja menabraknya. Aiden Enzo melirik cetakan tamparan merah di wajah Ceril, dan hatinya meledak menjadi amarah. Pukul putriku, sakit di hatiku. Geraldine Sol, jangan pernah mengalahkan Ceril. Menempatkan Ceril dan membiarkan perawat merawatnya, Aiden Enzo berbalik, penuh amarah dan kedinginan, dan melangkah keluar dari bangsal. Pada saat itu, Aiden Enzo bukan lagi Aiden Enzo yang tidak berguna yang diintimidasi dan dihina oleh orang lain. Matanya merah, dengan amarah yang tak berujung. Selama 3 tahun, saya menahan sifat aneh dan kebiasaan buruk Geraldine Sol selama 3 tahun. Namun, dia tidak tahu bagaimana menahan diri, malah semakin intensif. Berjalan keluar dari bangsal dan berjalan menuju kerumunan yang ramai di sana, seorang perawat sudah mulai membersihkan lapangan. Tapi Geraldine Sol masih memarahi Fiona, "Kamu bajingan kecil, yang menyuruhmu berbicara omong kosong, percaya atau tidak, aku akan memukulmu sampai mati." Perawat Fiona mengangkat dagunya dengan keras kepala, dengan air mata kristal menggantung dari sudut matanya, hanya tidak mau menyerah. "Apa yang kamu lakukan? Ceril bisa tahu apa itu? Jalan kecil ini memukulmu." Geraldine Sol bersikeras, sebenarnya, dia sangat bersalah dan gugup, terutama ketika dia melihat Aiden Enzo berjalan ke arahnya dengan niat membunuh saat ini. Dia secara naluriah mundur beberapa langkah, dia berkata dengan ngeri, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Di seluruh koridor, niat membunuh merajalela, membuat orang gemetar. "Kamu seharusnya tidak memukul Ceril." Aiden Enzo menggertakkan giginya, matanya merah. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan mengangkat tangannya yang besar. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Terkunci. Tamparan ini menyebabkan suara garing di koridor. Aiden Enzo mengayunkan tangannya yang besar ke bawah, dan menamparkan wajah Geraldine Sol dengan keras. Kemarahan dan keluhan selama 3 tahun terakhir semuanya terakumulasi dalam tamparan ini, sehingga Geraldine Sol langsung terlempar ke tanah. "Ah!" Geraldine Sol berteriak, menutupi wajahnya, menatap Aiden Enzo dengan tidak percaya, dan mengutuk dengan marah, kamu berani memukulku." "Aiden Enzo, kamu gila. Kamu sampah beraninya kamu memukulku. Aku ibu mertuamu." Geraldine Sol hendak meledak. Orang yang tidak berguna yang berani memukul dirinya. Ini hanyalah kebalikan dari langit. Apakah Aiden Enzo tidak ingin hidup? Apakah dia tidak ingin memasuki rumah ini? Sekarang dia menggertakkan giginya dengan kebencian. Tamparan ini membuat wajahnya sakit. Dia bangkit dari tanah, menunjuk Aiden Enzo dan memarahi, dan dengan marah mendorongnya, "Aiden Enzo, aku ingin putriku menceraikanmu. Masalah hari ini belum berakhir denganmu." Retak. Pada akhirnya, Aiden Enzo menamparnya lagi. Momentum yang sama dan berat, kiri dan kanan yang proporsional. Tamparan ini benar-benar mengejutkan Geraldine Sol, matanya membelalak, dan dia memandang orang yang tidak berharga di depannya dengan tak percaya. Selama 3 tahun, dia selalu menjadi orang yang lemah dan lemah. Tapi hari ini, dia gila. Aiden Enzo ini pasti sudah gila. Perawat Fiona sangat ketakutan sehingga jantung kecilnya berdebar kencang, dia menutup mulutnya dan melihat pemandangan itu dengan tak percaya. "Kakak Aiden Enzo, kamu terlalu keras. Itu ibu mertuanya, apakah akan baik-baik saja?" Kerumunan penonton meledak dalam tepuk tangan, menyebar seperti gelombang gandum. "Pertarungan yang bagus. Berjuang untuk meredakan amarahmu." Wanita tua yang kejam harus menamparkan mulutnya. "Ah, aku sangat marah padaku barusan, aku benar-benar berkeringat untuk pemuda itu." Setelah menghentakkan kakinya, Geraldine Sol buru-buru menutupi wajahnya dan berteriak, "Aiden Enzo, kamu gila. Kamu tidak pernah ingin memasuki rumahku, aku tidak memiliki menantumu. Kamu tunggu aku." Setelah memarahi, Geraldine Sol menutupi wajahnya, malu, dia berlari keluar dari rumah sakit. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi, begitu banyak orang yang menunjuk ke arahnya dan memarahinya, bahkan bintang ludah pun bisa menenggelamkan dirinya. Setelah meninggalkan rumah sakit, Geraldine Sol menutupi wajahnya, pipinya sakit. Dia menghentakkan kakinya dengan marah, menoleh ke belakang dan menatap pintu rumah sakit di belakangnya, dan berkata, "Aiden Enzo, aku bertentangan denganmu. Aku pasti menceraikanmu dan Vivian." Di sini, Aiden Enzo mengambil perawat Fiona ke bangsal. Gadis kecil itu masih menangis, terlihat sangat sedih, tetapi dia tahu apa yang harus dilakukan, dan berkata, "Saudara Aiden Enzo, tidak apa-apa bagimu untuk mengalahkan bibi yang seperti ini. Apakah itu akan membuatmu kesulitan karena aku?"
Perawat Fiona bangun dengan tergesa-gesa, mengangguk dan meminta maaf. Kakak Aiden Enzo, aku tidak bermaksud begitu. Aku akan meminta maaf kepada Bibi dan memintanya untuk memaafkanmu. Setelah itu, perawat Fiona hendak lari keluar bangsal, tetapi ditangkap oleh Aiden Enzo. Dia sangat menyukai karakter perawat Fiona, dan gadis kecil itu juga sangat cantik, jadi dia tidak banyak bicara di hari kerja. Aiden Enzo bertanya bahwa keluarga perawat Fiona miskin dan dia memiliki adik laki-laki yang tampaknya berada di rumah sakit dan menghabiskan banyak uang. Tidak, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, jangan ambil hati. Aiden Enzo berkata, lalu mengeluarkan ponselnya, mentransfer 4.000 yuan ke perawat Fiona, dan berkata, ini gajimu bulan ini. Perawat Fiona mengeluarkan ponselnya untuk melihat jumlah transfer, dan langsung berseru, 4.000. Kakak Aiden Enzo, apakah kamu salah transfer? Jelas gaji perawat adalah 3.000, dan saudara Aiden Enzo langsung mentransfer 4.000. Tidak apa-apa, 1.000 ekstra adalah permintaan maaf saya untuk ibu mertua saya. Aiden Enzo tersenyum, seperti kakak laki-laki. Perawat Fiona segera menggelengkan kepalanya, dan hendak berbalik, berkata, tidak, 3.000 adalah 3.000. Dan kamu sudah melampiaskan amarahku padaku, jadi aku tidak bisa menerima sebanyak ini. Kakak Aiden bukan dari keluarga kaya, dan menilai dari situasi hari ini, status saudara laki-laki Aiden Enzo dalam keluarga tidaklah tinggi. Dia tidak bisa meminta uang. Namun, Aiden Enzo menghentikannya dan berkata sambil tersenyum, oke, kenapa kamu baik padaku? Jika kamu tidak menerimanya, aku akan memecatmu. Hati perawat Fiona bergetar. Dia tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Dia menggigit bibir merahnya dan terus membungkuk kepada Aiden Enzo untuk berterima kasih padanya. Terima kasih, saudara Aiden Enzo. Aiden Enzo tidak mengatakan apa-apa. Di malam hari, Aiden Enzo mencari perawat Fiona dan menemukannya di taman kecil, menangis di telepon. Ada apa, Fiona? Aiden Enzo melangkah maju dan bertanya dengan prihatin. Perawat Fiona menutup telepon, menyeka air mata, dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Aiden Enzo tahu bahwa gadis kecil ini kuat, jadi dia tidak mengatakan apa-apa, jadi dia duduk dan melihat teleponnya. Penghemat layarnya adalah anak laki-laki kecil yang lucu, dan dia tersenyum gambarnya sangat cerah, tetapi itu adalah foto yang sakit, dengan tabung pernapasan dimasukkan, nyaris tidak tersenyum ke arah kamera. Aiden Enzo sedikit tergerak, dan bertanya, ini saudaramu. Perawat Fiona mengerutkan bibirnya, melihat foto itu, dan tersenyum lembut, wah, ini lucu. Aiden Enzo mengangguk dan berkata, adikmu adalah seorang pria kecil, sangat kuat. Perawat Fiona mengangguk, terus menyentuh screensaver, dan berkata, dia baru berusia 8 tahun ini, tetapi dia cerdas, dan kinerja akademisnya selalu menjadi yang pertama. Ketika perawat Fiona menyebut adiknya, matanya menatap tajam penuh cinta dan kebanggaan. Aiden Enzo mengangguk dan berkata, saya baru saja mendengar dari mereka bahwa Anda telah bekerja keras. Anda bekerja 3 kali sehari. Anda bekerja sebagai perawat di rumah sakit pada siang hari, dan Anda pergi bekerja dan belajar di malam hari. Kamu mendapatkan beasiswa setiap tahun. Sejujurnya, aku sangat mengagumimu. Bukankah itu untuk mengumpulkan biaya pengobatan untuk adik laki-lakimu? Perawat Fiona tidak berharap Aiden Enzo begitu peduli dengan hidupnya, dan berkata dengan senyum, yah. Adik laki-laki saya masih muda, dan orang tua saya sudah lama meninggal. Saya hanya memiliki dia sebagai saudara sekarang, dan saya merawatnya. Jika tidak akan ada siapa-siapa untuk menjaga adikku. Aiden Enzo menyeringai, tiba-tiba teringat masa lalu, dan berkata, kamu lebih kuat dari adik laki-lakimu. Faktanya, aku kehilangan ibuku ketika aku berusia 12 tahun. Aku tidak begitu kuat, lalu terkunci di rumah selama lebih dari sebulan. Perawat Fiona sangat terkejut, dan kemudian menghibur dengan suara rendah, kakak Aiden Enzo, ibumu pasti sangat cantik. Aiden Enzo meletakkan kepalanya, tampak di langit biru, dan berkata, dia adalah wanita paling lembut di dunia. Setelah hari itu, saya merasa seperti langit runtuh, tetapi kemudian, saya bertemu wanita lain, seorang wanita yang mengubah saya. Berbicara tentang ini, mulut Aiden Enzo dipenuhi dengan senyum kebahagiaan. Itu pasti Sister Vivian Low. Perawat Fiona mengerutkan bibirnya, mengertakkan gigi taring kecilnya, dan tersenyum dengan air mata jernih menggantung dari sudut matanya. Dia sangat iri dengan cinta antara saudara Aiden Enzo dan saudara perempuan Vivian Low.
Aiden Enzo menyentuh hidungnya, dan tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, ada apa dengan adikmu? Perawat Fiona menoleh, terlihat sangat sedih lagi, dan berkata, leukemia. Aiden Enzo menarik napas dalam-dalam, merasa tidak berdaya, dan berkata, leukemia sangat sulit diobati. Perlu sumsum tulang yang cocok dan banyak biaya pengobatan. Bisakah Anda melakukannya sendiri? Perawat Fiona tersenyum kecut dan tidak menjawab, hanya melihat anak kecil yang optimis di layar. Aiden Enzo meliriknya, lalu bangkit dan berkata, apakah kamu percaya padaku? Perawat Fiona tidak mengerti untuk sementara waktu, mengedipkan matanya yang besar dan curiga, dan berkata, Kakak Aiden Enzo, apa yang kamu katakan? Saya dapat membantu Anda, saya akan membantu Anda menemukan solusi untuk biaya pengobatan. Kata Aiden Enzo, dia sangat menyukai perawat Fiona, tetapi dia hanya memperlakukannya sebagai saudara perempuannya. Karena, di dalam dirinya, Aiden Enzo melihat sosok gadis kecil dari sebelumnya. Gadis kecil yang rela memberikan segalanya. Seorang gadis kecil yang selamanya terkunci dalam ingatan Aiden Enzo. Kakak kandungnya, Adalyn Enzo. Untuk menyelamatkannya, dia memberikan segalanya, bahkan nyawanya. Perawat Fiona terkejut, Aiden Enzo tersenyum dan berkata, jangan buru-buru berterima kasih padaku, jika kamu ingin berterima kasih padaku, terima saja aku sebagai kakak laki-lakimu, atau kamu bisa setuju denganku, tetapi saudara perempuanmu Vivian Low mungkin akan setuju. Anda hanya bisa menjadi saudara perempuan saya. Perawat Fiona masih tidak berbicara, Aiden Enzo melanjutkan, saya tahu apa yang Anda pikirkan, saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa saya tidak sama seperti yang Anda bayangkan, dan saya bukan orang yang tidak berguna. Sejujurnya, aku sebenarnya cukup kaya. Masalah ini adalah rahasia antara aku dan kamu tidak bisa memberitahu Sister Vivian Low. Petik 2. Perawat Fiona terdiam lama, dan tiba-tiba tersenyum, terima kasih, saudara Aiden Enzo. Mengetahui bahwa perawat Fiona tidak percaya, Aiden Enzo membawanya langsung ke ATM di rumah sakit, memasukkan kartu, dan memeriksa saldo. Ketika perawat Fiona melihat saldo kartu bank, dia tercengang. Ini terlalu kaya, berapa banyak nol? 90 miliar. Saudara Aiden Enzo, dia sangat kaya. Lalu kenapa dia begitu lemah di depan ibu mertuanya? Pada saat yang sama, Geraldine Sol kembali ke rumah dengan marah, dan begitu dia sampai di pintu, dia mengeluarkan kuncinya, dan dua pria kuat berjas hitam dan kacamata hitam muncul dari belakang. Tanpa penjelasan apapun, Geraldine Sol terjebak dalam mobil 7 tempat duduk hitam seperti babi betina yang dibawa bola-balik. Ah, siapa kamu? Lepaskan aku. Tolong, aku telah diculik. Geraldine Sol menendang kakinya dan berteriak putus asa, tetapi itu tidak berguna. Ledakan, pintu tertutup, dan mobil melaju dengan cepat. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.